Teman-teman tahu nggak, kalau Nusantara semakin hari itu semakin disorot oleh dunia loh. Keren kan? Masih sama saya Dirana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini teman-teman semua tanggal 2 bulan 2 tahun 2026. Saya Dirana hadir lagi dari ibu kota Nusantara ya, ibu kota kebanggaan kita semua. Yang nggak bangga ya mohon maaf ya kalau kesel lihat video saya ini. Oke teman-teman semua, sebelum lanjut saya akan bacain pantun dulu. Ngopi sore sambil dengar cerita, semilir angin terasa merata. Salam hangat dari Nusantara. Lihat fakta hari ini bersama Dian Rana. Kayaknya udah mulai ada yang kesel nih ya denger-denger pantun saya ini. Gimana teman-teman? Kesel nggak nih? Nggak dong ya. Kalau yang cinta IKN atau cinta Nusantara saya rasa nggak akan kesel lah ya. Oke teman-teman semua, hari ini saya akan ngajak teman-teman untuk melihat ke kawasan ini ya, SMA Taruna Nusantara. Terus juga nanti kita training center PSSI yang lagi dibangun patung Garuda. Dan juga nanti kita akan lihat berakhir di ini ya, di pusat riset yang ada di Nusantara. Tapi sebelum lanjut, tolong dong ya yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dulu ya, sambil kita pantau situasi di hari ini. Oke teman-teman semua, sambil kita melihat situasi kabar terbaru dari Ibu Kota Nusantara, saya akan bacain ya rangkuman berita yang saya rangkum dari Media Kaltim ya, dari media di Kalimantan Timur ini ya. Nusantara semakin hari semakin jadi sorotan dunia tuh teman-teman semua. Kali ini bukan cuma investor, tapi akademisi internasional ikut datang langsung ke Kalimantan. Rombongan pakar kebijakan publik dari University of Maryland, Amerika Serikat, turun ke lapangan buat melihat langsung konsep ibu kota Nusantara. Tuh ya, sekarang itu ya dunia pendidikan ya, penelitian, bahkan kemarin baru-baru ini ya, sebagai informasi saya juga terlibat dalam penelitian ya, salah satu mahasiswa dari Singapura ya. Ada beberapa mahasiswa yang datang langsung ke IKN untuk meneliti juga, yang melihat langsung bagaimana kawasan ibu kota Nusantara ini berkembang. Tapi saya tidak bisa menyebutkan dari mananya ya. Nanti kalau sudah selesai penelitiannya dari mereka dan mereka sudah publikasi, saya akan berbagi pengalaman bagaimana mereka melibatkan saya dalam penelitian mereka. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kita sudah sampai di lokasi ini ya, lokasi SMA Taruna Nusantara, teman-teman semua nih. Udah mulai terlihat ya bagaimana kerennya kawasan ini, teman-teman, ya kan? Gimana menurut teman-teman semua? Nah, ini kita lanjut lagi ya, bacain rangkuman berita yang sudah saya rangkum. Buat mereka teman-teman semua, Nusantara bukan sekedar pindah ibu kota. Tuh ya, dari mereka aja udah mengatakan seperti itu. Ini dianggap sebagai eksperimen global, membangun kota berkelanjutan dari nol di tengah hutan tropis. Nah kan, jadi buat mereka itu menganggap Nusantara itu bukan cuma sekedar pindah ibu kota ya. Mereka sudah mengakui itu juga. Ini dianggap sebagai eksperimen global, teman-teman. Membangun kota berkelanjutan dari nol di tengah hutan tropis. Dalam diskusi bareng otorita IKN, Pak Bas menjelaskan bahwa pembangunan Nusantara menggabungkan teknologi modern dengan perlindungan lingkungan yang ketat. Nah kan, Pak Bas sudah menjelaskan juga tuh teman-teman tentang pembangunan Nusantara itu menggabungkan teknologi modern dengan perlindungan lingkungan yang ketat. Wah, keren kan? Dan Pak Bas juga menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN yang sudah sangat jelas dan bahkan sudah disampaikan di forum internasional seperti G20. Tuh ya teman-teman semua, Pak Bas juga sudah berbicara kepada ini ya, pada akademisi internasional kalau Pak Presiden kita Prabowo Subianto itu udah meyakinkan untuk melanjutkan juga untuk pembangunan ibu kota Nusantara. Pak Bas juga teman-teman juga mengajak dunia internasional untuk nggak cuma dengar cerita, nah ya, tapi datang dan melihat langsung perubahan di IKN. Iya, kadang kalau melihat cerita aja ya itu kurang afdol gitu. Nah kemarin juga pada saat saya terlibat dalam penelitian ya, itu mereka juga tidak cuma via Zoom ya, tapi mereka datang langsung ke sini teman-teman. Itu luar biasa IKN atau Nusantara ya, menjadi magnet dunia nih teman-teman. Yang menarik teman-teman, salah satu profesor senior University of Maryland ya mengaku kagum, menurutnya IKN adalah proyek ambisius yang dibutuhkan dunia untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau. Ia berharap Nusantara bisa jadi contoh bagi kota-kota lain di dunia. Tuh ya, mereka aja berharap seperti itu, apalagi kita ya sebagai bangsa Indonesia. Masa iya sih kita nggak mau gitu ya, ibu kota Nusantara itu menjadi percontohan dunia? Mau banget dong ya kan. Makanya ya kita
Sampai saat ini saya pribadi masih percaya bahwa Nusantara akan menjadi percontohan dunia kelak ya. Meskipun belum sekarang masih dibangun, tapi kelak ya, amin. Dan teman-teman semua ya, buat para akademisi ini, Nusantara adalah laboratorium hidup. Jadi mereka itu mengatakan ini Nusantara sebagai laboratorium hidup. Tempat belajar bagaimana menyeimbangkan pembangunan, pusat pemerintahan dan keselestarian alam sekaligus. Kehadiran kampus kelas dunia ini jadi bukti kalau Nusantara sudah naik level jadi pembahasan global. Dari jantung Kalimantan, Nusantara sedang bersiap menunjukkan standar baru kota masa depan yang lebih hijau, manusiawi, dan inklusif. Tuh ya, dunia luar aja ya teman-teman semua, akademisi internasional aja udah bangga gitu, udah sampai datang langsung ke Nusantara ya untuk melihat bagaimana sih kota ini dibangun, bagaimana sih kota ini sekarang bertahap mulai hidup gitu kan. Masa kita sebagai orang Indonesia tidak bangga ya kan? Kalau saya sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang menyaksikan dari awal ya, baru mulai ditebang tuh pohon-pohon eukaliptus, saya sudah berkeliling di kawasan ini, tentunya saya sangat bangga. Saya sangat terharu bahwa Nusantara sudah sejauh ini. Ini udah 4 tahun lebih kan kita kan bersama ya kan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu nih ya, bagaimana kawasan ini dulu awal-awal, silakan aja tonton video saya pertama-tama tuh ya. Teman-teman akan terharu lah melihatnya karena sekarang udah banyak sekali perubahan. Oke teman-teman semua, setelah dari SMA Taruna Nusantara ya, kita lanjut lagi ke area Rusun MBR. Dan di depan kita ini kan ada jalan ini ya, jalan akses penghubung antara Sub WP 1C sampai Sub WP 1A. Jadi antara SMA Taruna Nusantara sampai ke area Istana Negara. Ini sudah tersambung teman-teman ya. Dan kemarin pada saat sudah kita lihatkan di bagian ini ya, di bagian Masjid Nusantara ya, itu juga ada pembangunan jalan. Oh ya, kemarin kan sudah saya tunjukkan juga ya bagaimana situasi malam hari di Masjid Nusantara Basilika sampai ke Bundaran Sumbu Barat. Jadi yang belum nonton situasi malam silakan ditonton video kemarin ya, video sebelum ini silakan disimak. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di sana. Oke teman-teman semua, ini dia ya untuk di mana nih, ini di Rusun MBR. Oh ya, tadi lupa ya, kelupaan. Kemarin itu coba kalian lihat deh video malam di Masjid Nusantara. Pada saat saya mengutarin menara, itu ada burung lewat loh. Ternyata saya baru ngeh, ada yang komen, "Bang, itu burung ya lewat-lewat." Ternyata beneran itu burung. Coba disimak deh. Di bagian dekat menaranya pada saat saya mutarin, di situ ada burung yang berterbangan. Cakep. Coba deh lihat ya. Kalau kalian melihat, tolong komen. Nah, ini dia ya untuk bagian Rusun MBR, teman-teman. Rusun masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di Ibu Kota Nusantara. Ini tepatnya lokasinya berada di antara Training Center PSSI dan juga di depan sana itu Rumah Sakit Abdi Waluyo ya. Di kawasan ini sudah dibangun juga Rusun MBR, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke area Training Center PSSI ya, karena memang kalau seumpama kita mengambil dokumentasi di area SMA Taruna Nusantara itu memang berdekatan dengan Training Center PSSI. Jadi sekaligus saya lihat-lihatkan ya, tidak separoh-separoh, biar teman-teman juga memiliki gambar yang jelas. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin masih belum familiar, kalau baru menyimak, disimak video-video selanjutnya ya, atau sebelumnya, biar teman-teman nggak ketinggalan ini di mana sih, ini di mana sih, ini kemana sih, ini berapa menit sih dari sini sih gitu. Kadang banyak ada yang tanya begitu, "Bang, ini di bagian mananya Nusantara?" Nah, bingung nih saya ngomongnya karena ini masih Nusantara gitu. Dan ini ya situasi terbaru di bagian Training Center PSSI Nusantara, teman-teman semua. Saya akan coba dekatin di bagian ini ya, di bagian tuh yang lagi dibangun. Ya, patung Garuda ya. Teman-teman semua mungkin kemarin yang sudah saya bahas juga tentang patung ini, mungkin ada yang mengatakan udah terlalu banyak patung gitu kan di sini, patung Garuda gitu. Jadi seolah-olah banyak sekali, udah ada Garuda Nusantara yang di Istana Garuda, ini ada lagi Garuda gitu. Ada juga yang di Bandara kan Garuda juga. Ya mungkin kalau ini pendapat saya ya, atau mohon maaf kalau mungkin berbeda pendapat. Ini pendapat saya. Nah, sementara ini mungkin memang terasa banyak karena kawasannya mungkin masih belum terlalu luas terlihatnya ya. Tapi kalau nanti sudah luas ya, Nusantara ini sudah terbuka luas, patung-patung ini nggak terasa banyak gitu, karena banyak, lokasinya banyak sekali gitu teman-teman. Mungkin seragam kali ya, di mungkin patung-patung lain gitu, kayak patung pahlawan lain mungkin itu kali ya. Tapi kalau seumpama dibilang kebanyakan patung, menurut saya sih enggak. Dan untuk di Training Center PSSI menurut saya ya masih
pas ya dengan patung Garuda karena memang lambangnya kan Garuda kan. Ya nggak teman-teman? Untuk tulisan di sana juga kan Garuda kan, ya kan? Nah, gitu. Jadi menurut saya nggak ada yang berlebihan lah ya. Masih bisa dibilang ya wajar gitu karena kan training center PSSI ya dengan ada patung Garuda menjadi ikon menarik juga nantinya gitu. Jadi maskot juga kan nantinya. Maskot apa sih teman-teman? Ikon lah ya, ikon yang ada di training center PSSI. Ya kalau sekarang mungkin terasa banyak sekali ya, maklum karena kawasannya masih yang kita lihat ini lagi gitu kan. Tapi kalau nanti ya cobain deh 5 tahun ke depan atau mungkin pada saat nanti udah deklarasi permindahan ke sini tahun 2028 kemungkinan ya akan lebih kita bisa lihat ternyata memang nggak banyak gitu. Oke, kita bergeser ke area mana ini Diana? Ya, saya akan ngajak teman-teman semua ke area ya pusat riset yang ada di Nusantara yang di Wanagama Nusantara. Nih, ini dia pantauan kita di kawasan ini. Cakep ya kalau kita melihatnya dari perbukitan seperti ini. Ya kan? Tuh. Gimana? Mungkin teman-teman boleh dong pendapatnya ya untuk pusat riset ini. Tuh, cakep kan? Pokoknya ya itu tadi ya. Dunia luar aja ya akademisi internasional udah menganggap ibu kota Nusantara ini adalah percontohan dunia ya. Mereka berharap menjadi percontohan dunia dan kita juga sebagai orang Indonesia pastinya tentunya berharap ke situ. Ya nggak teman-teman? Pokoknya ya udah itu aja dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Dirana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.